Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ihdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita semua berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya. Wabil khusus ni'matul iman wa ni'matul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan ketaatan yang Allah wajibkan kepada kita semua. Menunaikan salat maghrib secara berjamaah terkhusus bagi laki-laki, kemudian diiringi kewajiban berikutnya bagi laki-laki dan perempuan, yaitu menuntut ilmu agama. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membahas kitab Ithafu Al-Qari bita'liqi ala syarhis sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Kitab Syarhus Sunnah lil Imam Barbahari yang wafat pada tahun 329 Hijriah, yang kemudian dijelaskan secara gamblang oleh Syekhuna Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala dengan kitabnya yang berjudul Ithaf Al-Qari bita'liq ala Syarhis Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Kita berhenti kemarin tentang makna, ya, apa itu Islam dan apa itu sunnah. Kemudian juga kita sambung bahwa di antara sunnah Nabi yang wajib untuk kita yang kita amalkan adalah berpegang teguh dengan jamaah, dan kita telah sebutkan secara global tentang makna jamaah, dan insyaallah pada poin ini juga sedikit mengulas juga tentang jamaah dan berkewajiban kita untuk mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini kata Al-Imamul Barbahari rahimahullahu taala mengatakan, wal asasu alladhi tabanna alaihi al-jamaah hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahimahumullahu ajma'in. Kata beliau, landasan dan tolak ukur adalah ketika seorang mengikuti jamaah adalah hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini beliau mengatakan wa rahimahumullahu ajmain, semoga Allah merahmati mereka semua. Nanti kita bahas, ya. Wahum ahlus sunnati wal jamaah, maka merekalah para sahabat Nabi
sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum adalah ahlus sunnati wal jamaah, dan orang-orang yang mengikuti setelah mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian kata beliau, faman lam ya'khudh anhum, barang siapa yang tidak mengambil al-haq, mengambil kebenaran, mengambil ilmu dari mereka, ya, kata Imam Barbahari, faqad dhalla wa btada', maka dia telah sesat dan telah berbuat bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa dhalalatu wa ahluha finnar, dan kesesatan serta para pengikutnya berada terancam di lembah neraka. Waliyadzubillah. Ini redaksi yang kita bahas insyaallah. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita simak penjelasan Syekhuna Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullahu taala, ya, mengupas sedikit demi sedikit pembahasan redaksi yang tadi telah kita bacakan. Kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, mengomentari perkataan Syekh al-Imam al-Barbahari rahimahullah, wal asasul ladzi tabanna alaihi al-jamaah, tolak ukur dan landasan yang dibangun oleh para jamaah, yakni oleh jamaah. Siapa ini jamaah? Kata Syekh, man humul jamaah alladzina hum hadza sya'nuhum, siapakah jamaah yang dimaksud oleh Syekh al-Imam al-Barbahari rahimahullahu taala? Apakah jamaah yang kita maksudkan, yang mungkin kita terbetik di benak kita adalah perkumpulan kebanyakan orang, ataukah sebuah komunitas tertentu, ataukah sebuah organisasi tertentu, ya, ataukah siapakah mereka jamaah yang dimana dalam banyak redaksi hadis, dari hadis Nabi SAW yang mengatakan kita disuruh untuk mengikuti jamaah. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, yang dimaksud jamaah di sini adalah ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man jaa ba'dahum, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu tabi'in. Wa atba'ut tabi'in, dan murid-muridnya para tabi'in, yaitu atba' tabi'in. Al-qurunul mufaddalah, 3 generasi yang disebutkan oleh Nabi bahwasanya ini 3 generasi emas di umat ini, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Maka merekalah adalah al-jamaah, yang mana kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik yang pernah mengikuti, yang berkomitmen, yang berkonsekuen terhadap Al-Quran dan sunnah adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita diperintahkan untuk mengikuti mereka dalam segala aspek kehidupan, dalam segala aspek sendi-sendi agama kita, baik itu dalam bab akidah, ini yang paling utamanya, dalam bab ibadah, dalam bab akhlak, dalam bab muamalah, dalam bab adab, dalam bab semuanya, hablum minallah wa hablum minan nas, ya, semuanya. Maka kita mengikuti para sahabat Nabi SAW tanpa tebang pilih, ya. Kita hanya ngikutin akidahnya saja, tapi fikihnya beda. Kayak sebagian orang akidahnya adalah akidah A, ya, tapi fikihnya fikih B. Tidak, akidah dan fikih dan ibadah harus mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana caranya kita bisa mengikuti para sahabat? Ya dengan belajar, dengan menuntut ilmu, dengan langsung mengambil dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW lewat para ulama, lewat para penuntut ilmu, lewat mereka yang mana sudah mengambil pendidikan dalam dasar agama yang sudah lama. Maka mereka lah yang
insya Allah bisa memberikan wasilah kepada kita lewat jalan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para ulama, wabil khusus ulama al-mawthuqin, ulama yang terpercaya, yang sudah diakui tentang keilmuannya oleh umat ini, semisal Syekh bin Baz, semisal Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, semisal Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, dan ulama-ulama lainnya yang masih hidup seperti Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu taala di Madinah, dan ulama-ulama lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu di zaman abad ini, karena merekalah baqiyatus salaf, ya, sisa-sisa dari ilmu salaf yang masih ada. Ya, gimana cara kita mengambil ilmu sahabat dari para ulama, dan alhamdulillah kitab-kitab para ulama sudah dibukukan. Kitab-kitab para ulama semuanya dikaji, di antaranya ini Al-Imamul Barbahari rahimahullah. Lihat, antum kalau tahu wafatnya beliau 329 Hijriah, berarti beliau masih hidup di 3 generasi utama, 3 generasi emas. Karena 3 generasi emas kata para ulama sampai 400 tahun. Berarti beliaulah salaf kita. Ya, beliaulah salaf, orang-orang yang dianjurkan agar kita mengikuti mereka. Adapun setelah 400 tahun maka tidak dikatakan generasi salaf, tapi generasi khalaf, generasi yang datang setelah generasi salaf. Dan khalaf yang berusaha mengikuti generasi salaf yang datang setelah 400 tahunan, maka dialah dikatakan salafi. Jadi salafi ini metode, sekali lagi ya kita gaungkan terus. Salafi ini bukan organisasi, bukan sekte, bukan nama agama, bukan nama apapun ya, tapi metode untuk belajar agama secara totalitas dengan cara yang benar. Itulah salaf. Artinya kita diperintahkan untuk mengikuti manhaj salaf. Ya, kalau antum ditanya apa manhajnya antum, apa madhabnya antum, maka katakan ana berada di dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafu ummah. Tapi kepanjangan antum ngomongnya, ya. Maka kata Syekh Al-Albani rahimahullah, khairul kalami ma qalla wa dal. Sebaik-baik perkataan tuh yang ringkas, padat dan jelas, nggak usah memanjang. Gimana kalau kita ganti, saya berada di dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaful ummah, diringkas jadi salafi. Itu yang dimaksud. Jadi sekali lagi, salafi bukan sebuah organisasi, bukan sebuah kelompok, tapi sebuah metode dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi setiap orang yang lahir setelah tahun 400 Hijriah dan berusaha mengikuti manhaj para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, maka dia adalah salafi, walaupun gak koar-koar. Dan gak usah koar-koar kalau tidak dibutuhkan. Ya, apalagi kita masih dalam tahap belajar. Ya, dalam masih tahap belajar, nah salafi, saya salafi. Ngomongnya di mayoritas yang orang-orangnya gak ngerti salafi ini apa ini, sekte baru ini kayaknya. Ini wah sesat, wah wahabi ini ya. Ya akhirnya apa terjadi? Keributan. Udah gitu dia belum belajar Islam secara totalitas, ngaku-ngaku ngutang nggak bayar, ya. Kemudian ngomongnya kotor, ya. Muamalah dengan manusianya buruk. Akhirnya manusia mencela hadza salafi, orangnya akhlaknya buruk, nggak berakhlak dan ini dan itu dan ini. Gara-gara apa? Gara-gara kita cuman ngambil Islam hanya casingnya saja, dalamnya enggak, hanya manis di bibir, hanya sekedar klaim-klaim tapi hakikatnya nggak ada. Ya, karena Islam mengajarkan kepada kita agar sesuai zahir dan batin, ya, nggak usah koar-koar. Anak kecil juga bisa koar-koar, ya. Tapi yang diikuti, yang diinginkan oleh Allah adalah zahir dan batin. Makanya lihat surat At-Taubah ayat 100 yang dimana di situ Allah memuji para sahabat, yang dimana kita disuruh mengikuti para sahabat. Lihat redaksi
firman Allah Azza wa Jal, ya, wasabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, ya, wasabiqunal awwalun, dan orang-orang terdahulu dari kalangan al muhajirin wal ansar. Lihat redaksinya Allah, redaksi yang disebutkan oleh Allah, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Lihat, dengan baik. Mengikuti zahir dan batin. Jadi tidak sekedar klaim, tidak sekedar keluar-keluar tapi isinya kosong. Lah, itu tidak dilirik oleh Allah. Yang dilirik oleh Allah zahir dan batin, qaul wal amal. Walladzina tabauhum bi ihsan, yang mengikuti para sahabat dengan cara baik, itu yang kata Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, dan Allah pun ridha kepada mereka, dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, kekal abadi selamanya. Lihat, di sini Allah menyuruh kita untuk mengikuti para sahabat dengan cara yang sebaik-baiknya, berusaha. Naam, kita tidak bakal bisa sama dengan para sahabat, gak bakal bisa, abadan, selamanya gak bakal bisa. Sebagaimana perkataan syair, laisa sahihu la ta'ridanna bi dzikrina ma'a dzikrihim, laisa sahihu idza masya kal muq'adi. Jangan engkau gandengkan nama kami dengan mereka. Tidaklah sama orang yang laisa sahihu idza masya kal muq'adi, tidaklah sama orang yang berjalan di atas kakinya dengan orang yang tidak bisa berjalan, lumpuh, duduk. Artinya kita nggak bakal sama dengan mereka, karena mereka orang-orang pilihan. Tapi kita diperintahkan agar menyerupai mereka. Siapa yang memerintahkannya? Adalah Allah. Siapa yang memerintahkan kepada kita? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada yang berkata, illam takunu mithlahum fatashabbahu inna tashabbuha bil qirami falahu. Jika engkau tidak bisa mirip dengan mereka, maka sekiranya mepet-mepet sedikitlah. Inna tashabbuha bil qirami falahu. Sesungguhnya menyerupai orang-orang yang mulia adalah sebuah keberuntungan, sebuah keberhasilan. Maka kita dituntut untuk mereka, untuk mengikuti jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semampu kita. Kita berijtihad, kita bersungguh-sungguh, karena semuanya telah dijelaskan oleh Allah dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya antum pernah ingat hadis iftiraqu al-ummah, hadis tentang perpecahan umat. Jawabannya Nabi, ya, bukan mereka yang berada di dalam Al-Quran dan Sunnah yang selamat itu. Iftaraqatil yahudu ala wahidatin wa sab'in, wa iftaraqatin nasara ala thintain wa sab'in, wa iftaraqa hadhihi al-ummah ala thalathin wa sab'ina firqah, kulluha fin nari illa wahidah. Kata Nabi SAW, Yahudi berpecah belah menjadi 71, Nasara berpecah belah menjadi 72, sedangkan umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya itu terancam masuk neraka, illa wahidah, kecuali satu, yaitu siapa? Ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu mereka yang berada di yang mana yang ma ana alaihil yauma wa ashabi, mereka yang berusaha mengikuti sepertiku dan para sahabatku. Lihat, Nabi tidak mengatakan mereka yang berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah, tidak. Tapi Nabi mengatakan golongan yang selamat dari umatnya adalah mereka yang berusaha mengikuti Nabi dan para sahabatnya, itu yang mendapatkan rekomendasi, dan Nabi yang ngasih solusinya. Dan hadis ini hadis sahih, ya, bukan hadis dhaif. Sebagian ahlu bid'ah mendhaifkan hadis ini. Jawabannya ini hadis sahih, ya, dan banyak sekali hadis-hadis yang senada, yang dimana kita disuruh untuk mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam Al-Quran, baik dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani.
rahimahullahu ta'ala, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin min ba'di addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hidup setelah matiku, setelah wafatku, setelah aku tidak ada, kata Nabi SAW, setelahku, artinya setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan mendapati perselisihan yang begitu banyak. Dan memang kita hidup di zaman yang banyak sekali perselisihan, baik dalam bab agama atau bab yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusinya kepada kita semua, sehingga kita tidak kebingungan. Apa solusinya dari Nabi? Fa'alaikum bisunnati, dan wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Kemudian wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan sunnah para sahabatku, ya dari kalangan al khulafa ar-rasyidin. Siapa khulafa ar-rasyidin? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab Al-Faruq, kemudian Uthman ibn Affan Dzi Nurain, yang memiliki dua cahaya, kemudian Abu Sibtain Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Mereka lah adalah senior para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para sahabat adalah sunnahnya Nabi, dan sunnahnya Nabi adalah sunnahnya para sahabat, tidak berbeda. Ya, dari mana taunya sunnahnya para sahabat adalah sunnahnya Nabi, dan begitu juga sebaliknya dari redaksi Nabi yang disebutkan setelahnya, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut. Lihat, ha, bukan alaihima, tapi alaiha, gigitlah sunnah tersebut. Bukan Nabi mengatakan gigitlah dua sunnah tersebut, tidak, tapi menyebutkan satu, menunjukkan bahwa sunnahnya para sahabat adalah sunnahnya Nabi, sunnahnya Nabi adalah sunnahnya para sahabat. Addu 'alaiha bin nawajidh, dengan gigi geraham kalian, dan ini adalah kinayah, ya, artinya gigit dengan berpegang teguh dengan sekuat-kuatnya, walaupun badai menerpa, walaupun dia ditimpa dengan berbagai ujian dan cobaan. Jika Anda ingin selamat, maka berpegang teguhlah dengan sunnah, yakni jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, tariqah, metode yang sudah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru, yakni perkara yang baru ini adalah dalam bab agama. Kenapa dalam bab agama, bukan dalam segala bab? Karena Nabi SAW mengatakan di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, barang siapa yang membuat acara, membuat sesuatu yang baru, fi amrina, dalam perkara kami, yakni perkara agama. Ya, ingat, jadi jangan melebar, sebagian orang melebar, ya, dalam perkara agama, ma laysa minhu, yang mana tidak ada dalilnya, kata Nabi, yang dimana tidak ada landasan hukumnya, fahuwa raddun, maka amalannya tertolak, yakni wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan perbaiki, jauhilah perkara-perkara baru dalam bab agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu sesat. Lihat, yang mengatakannya adalah Nabi, bukan ulama, bukan para tulabul ilm. Nih, yang mereka yang tidak terima bahwasanya semua bid'ah sesat. Lihat, yang mengatakan adalah qudwatuna, suri toladan kita, Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Setiap bid'ah
adalah sesat yang mengatakannya Nabi. Sekali lagi, jadi bagi mereka yang mengatakan nggak bisa, bid'ah itu ada dua, ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Dari mana ente? Ya, ini nas hadisnya, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah sesat yang mengatakan Nabi sesat. Seakan-akan Nabi hidup di zaman sekarang membantah mereka yang mengatakan bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah. Ini yang mengatakan Nabi. Jangan mentang-mentang antum baru belajar bahasa Arab kemarin sore, baru belajar nahwu, sorof, langsung ngutak-ngutik hadis. Kayaknya ini hadisnya muttarib, hadisnya kayaknya enggak sahih, hadisnya enggak, ini kul itu melafadzkan makna umum kecuali seperti ini. Ya akhi, enggak usah sok tahu. Nabi yang mengatakannya kullu bid'atin dhalalah, khalas sami'na wa ata'na. Ya, sudah, sami'na wa ata'na, Nabi yang mengatakannya. Dan antum harus tahu apa itu bid'ah biar tidak melebar, biar tidak kemana-mana. Sebagian orang antum dikit-dikit mengatakan bid'ah, mikrofon ini bid'ah, kamera ini bid'ah, HP ini bid'ah, berarti anda nggak paham makna bid'ah. Bid'ah adalah kullu ibadatin yutaqarrabu ilallahi laisa 'alaiha dalil. Setiap ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah tidak ada landasan hukumnya, itu adalah bid'ah. Setiap perkara agama, baik itu ibadah, baik itu akidah, baik itu apapun yang dijadikan sebagai taqarrub ilallah azza wa jal, dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, falaisa alaihi dalil, tidak ada dalilnya sama sekali, fahuwa bid'ah, fahiya bid'atun, maka itu bid'ah. Jadi yang berkaitan dengan agama, bukan yang berkaitan dengan permasalahan wasilah. Wasilah itu fasilitas yang bisa digunakan untuk agama, tapi bukan ibadah. Sebagai ini mikrofon, masjid dengan lampu-lampunya, dengan tembok-temboknya, karpet. Di zaman Nabi nggak ada karpet. Terus kita mau ikut-ikutan kayak Nabi, zamannya Nabi pakai kerikil, ya. Kemudian zaman Nabi nggak ada ini seperti ini. Taib, antum melihat lagi tujuannya, apakah ini mendekatkan diri kepada Allah ataukah tidak? Apakah handphone ini, mikrofon ini dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah ataukah tidak? Apakah ini ritual ataukah tidak? Itu yang harus digarisbawahi. Kita harus kritis dalam masalah ini. Setiap yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ritual-ritual yang ada, maka mana dalilnya diminta? Ada dalilnya, ahlan wa sahlan. Tidak ada dalilnya, maka maaf, itu kullu bid'atin dalalah. Walaupun kita menyangkanya baik, walaupun menurut di mata kita itu baik, tapi di mata Allah dan Rasulnya tidak baik. Karena yang namanya hasanah itu lawan dari bid'ah sendiri. Hasanah apa artinya? Kullu ma jaa'a 'anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam fahuwa hasanah. Setiap yang datang dari Allah dan Rasulnya berupa perintah ibadah, maka itu adalah hasanah, kebaikan. Dan arti bid'ah artinya setiap yang datang bukan dari Allah dan Rasulnya dalam rangka bertaqarrub, tidak ada dalilnya sama sekali, itu bid'ah. Kemudian dicocokkan, ini sesuatu yang kontradiksi. Jadi nggak nyambung antara air dengan minyak. Abadan nggak bakal nyambung ila yaumil qiyamah. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah, hati-hati. Anda orang tersebut ya seakan-akan langsung atau tidak langsung telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam pengkhianat. Orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang baik, maka dia secara langsung atau tidak langsung mengatakan Nabi pengkhianat. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla telah memuji beliau sallallahu alaihi wasallam di surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini, hari Arafah, ya, telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kusempurnakan pula nikmat-nikmatku untuk kalian, dan telah kuridhoi ya Islam sebagai agama yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga kata para ulama,
para sahabat Nabi SAW, di antara Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, mengatakan, Anas bin Malik juga mengatakan, ayat ini adalah ayat yang menjelaskan kesempurnaan Islam. Bahwasanya Islam sempurna, la yaqbalu ziyadah wa la yaqbalu naqs. Tidak membutuhkan tambahan, tidak membutuhkan pengurangan. Para sahabat ketika diturunkan ayat ini, semua sahabat gembira kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis. Kenapa? Karena beliau tahu Nabi sudah pensiun dari jabatan beliau sebagai nabi. Kenapa? Sudah selesai menyelesaikan risalahnya, sudah beres. Kalau sudah beres, tinggal nunggu ajal. Tinggal nunggu apa? Nunggu ajalnya. Artinya pensiun di sini Nabi sudah selesai untuk mengemban amanah risalah yang akan dibawakan. Semua risalah yang dibawakan oleh Nabi selesai telah disampaikan kepada umatnya. Maka Abu Bakar As-Siddiq menangis sejati-jatinya di sini. Sehingga kata para ulama, setelah ayat ini turun, Islam sempurna. Nabi SAW telah menyampaikan semuanya. Yang baik telah disampaikan agar diikuti, yang buruk telah disampaikan agar dijauhi. Kemudian ada orang di akhir zaman, oh tidak, Nabi belum menyampaikan yang ini kan baik, ya. Naam kullu bid'atin dhalalah, kecuali ini, karena Nabi belum menyampaikannya. Lihat, karena Nabi belum menyampaikannya, berarti secara langsung dia mengatakan Nabi ini pengkhianat. Hati-hati. Itu konsekuensi dari orang yang mengatakan ada bid'ah yang baik. Ada bid'ah yang baik, maka dia secara tidak langsung mengatakan Nabi pengkhianat. Karena Nabi telah disaksikan oleh Allah, karena Nabi telah disaksikan oleh para sahabat, telah ballagal amanah, telah menyampaikan amanah, yaitu risalah yang Allah berikan kepadanya untuk ditunaikan, dan telah ditunaikan. Kemudian ada orang di akhir zaman mengatakan, lah, orang-orang yang kumpul setelah kematian ini baik daripada main kartu, daripada main gaple, daripada ngomongin orang, daripada lihat dalilnya hanya daripada. Kan lebih baik kita baca yasinan, kita lebih baik daripada baca ini. Tapi kita katakan, kebaikan itu tolak ukurnya siapa? Kalau tolak ukurnya antum, agama ini rusak. Seperti orang makan ke restoran, saya maunya ini, maunya itu, maunya ini, mau ini, khalas, rusak. Tapi kalau tolak ukur hanya datangnya dari Allah dan Rasulnya, maka kita wajib manut terhadap apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Walaupun di benak mata kita ini masih belum suka. Ya, karena kebaikan itu datang dari Allah dan Rasulnya. Makanya kata salah satu seorang ulama, mengatakan man za'ama anna hunaka bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah waliyadzubillah. Barang siapa yang menyangka, yang mengira, meyakini ada bid'ah yang dianggap baik, maka dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengkhianat waliyadzubillah. Karena agama Islam telah sempurna, tidak membutuhkan penambahan, tidak membutuhkan pengurangan. Semua yang telah diturunkan, semua yang tatkala ayat ini diturunkan adalah agama, maka sampai sekarang agama. Maka pada saat ayat ini diturunkan itu bukan bagian dari agama, maka pada saat ini pun bukan bagian dari agama. Itu prinsip seorang muslim. Itu prinsip akidah seorang muslim, hanya beribadah sesuai yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Udah, titik, nggak boleh lancang. Kalau antum melakukan ibadah yang tidak pernah diajarkan walaupun dianggap baik, maka anda telah berbuat lancang kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya surat Al-Hujurat ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau tuqaddimu, mendahului Allah dan Rasulnya. Itu bahasa kalemnya, bahasa sarkasmenya. Janganlah anda kurang ajar, janganlah anda lancang terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud? Yakni janganlah anda mendahului
padahal Allah dan Rasulnya tidak melakukannya, tidak mengajarkannya, tidak memerintahkannya, kemudian Anda melakukannya, maka Anda telah berbuat lancang, telah berbuat kurang ajar kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini ngeri ya ikhwah. Jadi bid'ah itu tidak hanya sekedar amalannya tertolak atau tidak. Itu bagian dari keburukan bid'ah, amalannya tidak diterima, udah pasti. Tapi lebih dari itu, Anda telah menuduh Rasulullah pengkhianat, waliyadzubillah. Dan itu kufur kalau ia yakini demikian. Kalau mengatakan Rasulullah belum mengajarkan ini, kufur. Kemudian dia amalkan. Ya, Anda tahu nggak Rasulullah mengajarkan ini? Tidak. Terus kenapa amal? Ini baik. Terus nggak disampaikan kepada Rasulullah? Iya. Rasulullah menyembunyikan, kufur kalau seperti ini, waliyadzubillah. Tapi mereka nggak terang-terangan. Ini pakai logika. Jadi agama Islam itu bukan agama pakai perasaan. Kalau semuanya pakai perasaan, rusak agama ini. Makanya kata Ali bin Abi Thalib tatkala menyebutkan tentang sifat masul khuffain, mengusap sepatu ketika berwudu, ya, yang diusap itu apa? Atasnya bukan bawahnya. Yang diusap cuman atasnya sepatu saja yang menutupi mata kaki. Udah, bawahnya nggak usah diusap. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Lau kana ad-dinu bil aqli la ja'altu fi asfalil khuffi, ya, sekiranya agama itu dengan akal, maka saya akan membasuh sepatu ini yang paling bawahnya, bukan yang atasnya. Karena yang kotor itu mana? Yang kotor bawah. Tapi lihat, karena beliau meninggalkan logikanya, meninggalkan perasaannya, padahal menurut beliau yang baik itu dan menurut dia yang baik itu yang bawah, tapi karena Rasul mengajarkan di atas, sudah sami'na wa ta'na. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencium hajar aswad. Apa ini hajar? Batu. La yanfa' wa la yadur. Tidak memberikan manfaat dan madarat. Apa-apa nih cium hajar aswad? Tapi lihat perkataan Umar, ya, wallahi innaka la hajar la tadurru wa la tanfa'. Demi Allah, ente ini cuma sekedar batu, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan madarat. Walaula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Kata beliau, sekiranya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku nggak bakal sudi menciummu. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi semua kebaikan itu barometernya adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, bukan pemikiran kita, bukan perasaan kita. Makanya firqah-firqah yang sesat ini, mereka bangun pemahaman mereka atas Al-Quran dan Sunnah bukan dengan pemahaman para sahabat, dengan pemahaman mereka, dengan perasaan mereka, sehingga dal mudil, sesat dan menyesatkan, waliyadzubillah. Padahal mereka di atas Al-Quran dan Sunnah. Jangan aneh kalau semua umat Islam di atas Al-Quran dan Sunnah, tapi banyak yang salah, banyak yang tergelincir karena mereka tidak mengikatkannya dengan Al-Quran, dengan pemahaman para salafus saleh, 3 generasi utama yang kita diwajibkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikutinya, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Banyak sekali ya ikhwah dalil-dalil yang menyuruh kita untuk mengikuti mereka, bahkan wajib. Hukumnya wajib jika ingin selamat. Kalau nggak selamat ya silakan, kalau nggak mau selamat. Simak surat An-Nisa ayat 115. Surat An-Nisa ayat 115, ini kewajiban kita mengikuti manhaj para sahabat. Wabil khusus, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah Azza wa Jalla, wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang mendurhakai Rasul, barang siapa yang membangkang terhadap Rasul, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah dia tahu bahwasanya ini adalah petunjuk, ini adalah sunnah, ini adalah perintah Rasul, ini adalah larangan Rasul, ya. Wa mim ba'di ma tabayyana lahul huda, dia sudah belajar ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik, ini halal, ini haram, ini yang dicintai, ini yang dimurkai, tapi tetap melakukannya. Min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Ini korelasi yang kita bahas. Dan dia mengikuti jalannya, bukan jalannya orang-orang mukmin. Lihat, dia mengikuti jalannya, bukan jalannya orang mukmin. Ayat ini diturunkan tidak ada kaum mukminin kecuali siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. yakni mereka tidak mengikuti jalannya para sahabat kaum mukminin. Apa kata Allah azza wajal? Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia dengan pilihannya tersebut, dengan kesesatannya tersebut, ya. Kami biarkan dia leluasa. Makanya orang yang benar-benar melenceng belum diazab sama Allah. Bisa jadi nanti dibiarkan dulu, semakin sesat, semakin sesat. Orang datang ke kuburan minta ke keramat, ya, dan dikabulkan, dibiarkan sama Allah. Ya, sampai ada cerita, ada salah satu, ini ustadz yang cerita ya, ustadz tentang bapaknya datang ke kuburan keramat agar anaknya, dan berdoa di situ, dimandikan agar anaknya bisa diterima di mana? Universitas Islam Madinah. Dan subhanallah, anaknya keterima di Madinah. Lihat gimana tuh, semakin percaya atau semakin gak percaya sama kuburan tersebut? Ya, semakin percaya. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia dengan kesesatannya, biar nggak diazab, nggak tahu. Nanti hitung-hitungan di akhirat. Wa nuslihi jahannam, kami masukkan dia ke dalam jahannam. Wasaat masira, dan neraka jahannam seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi ya ikhwah, kalau kita sebut dalil-dalil agar kita mengikuti jalan para sahabat, banyak, luar biasa, ratusan, tentang mengikuti jalannya para sahabat jika ingin selamat, ya. Jika ingin selamat, banyak, baik dari Al-Quran, baik dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk isya. Nah, kita break sebentar untuk mendengarkan kumandang isya. Taib, ikhwani wa akhwati fiddin, kita lanjutkan beberapa poin dengan ringkas dan global karena waktunya tidak memungkinkan. Disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, siapakah mereka? Al-jama'ahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Siapakah sahabat? Apa definisi dari sahabat? Para ulama mengatakan sahabat adalah man ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Sahabat Nabi SAW adalah orang yang melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman dan meninggal di atas keimanan. Maka itulah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun hanya melihatnya sebentar, sesaat, tatkala sudah melihat Nabi SAW dan beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta meninggal di atas keimanan, maka dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila sudah menjadi sahabat, maka dia mendapatkan keutamaan yang besar. Tidak ada satupun dari umat ini yang mengalahkan para sahabat dalam keunggulan dan keistimewaan, abadan, enggak ada. Makanya mereka adalah sebaik-baik umat. Kalau ditanya sebaik-baik umat ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berjihad bersama Rasulullah, yang membela agama Islam ini, yang membawakan, menukilkan serta mentransferkan Islam sampai ke rumah-rumah kita, sampai mengetuk rumah-rumah kita, yaitu dari jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ya, maka mencintai mereka adalah sebuah kewajiban dan membenci mereka adalah sebuah kemunafikan, bahkan kekufuran. Sehingga ada kelompok tertentu yang berusaha untuk mencela para sahabat. Karena apa? Karena mereka tahu sahabat ini adalah wasilah, adalah jembatan antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin merusak agama Islam ini dengan cara apa? Dengan mengkafirkan para sahabat, dengan membenci para sahabat. Semua sahabat Nabi ini adalah kafir kata mereka, kelompok yang sesat ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengkat agama Islam agar tidak sampai kepada kita. Karena semua agama itu lewat siapa? Lewat para sahabat Nabi SAW. Dan tujuan mereka bukan sahabat sebenarnya, tujuannya adalah agama, tujuannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin mengatakan Rasulullah ini adalah orang yang gak baik, cuman gak berani. Jadi yang dituju siapa? Para sahabat. Kalau ditanya mana telingamu, ini telinganya. Jadi gak langsung ke sini, gak berani. Ya, mereka orang-orang Syiah, ya laknatullahi alaihim, mereka mengkafirkan para sahabat. Bahkan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, Abu Bakar dan Aisyah, dikatakan mereka di neraka, waliyadzubillah. Ini adalah kekufuran. Maka kita harus tahu keutamaan para sahabat. Ya, mencintai mereka adalah kewajiban karena bentuk rasa terima kasih mereka kita kepada para sahabat yang telah membawakan Islam sampai ke kita ini, ayyuhal ikhwani biddin, azani Allah wa iyyakum. Mereka lah adalah ahlus sunnati wal jamaah. Para sahabat Nabi adalah pemuka ahlus sunnati wal jamaah. Yang pemuka ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah ini, ahlus sunnah, sunnah di sini adalah metode, cara dalam memahami agama, baik itu dalam bab akidah, bab akhlak, bab muamalah dan lain sebagainya. Kemudian ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, kata Syekh, kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wa ibtada. Maka barang siapa yang tidak mengambil agamanya dari para sahabat, maka dia telah sesat dan telah berbuat bid'ah. Dan itu terjadi. Survei membuktikan bahwasanya orang yang tidak mengambil ilmunya, mengambil agamanya lewat warisan para sahabat, sesat dan menyesatkan. Semua agama Islam ini apabila diambilnya bukan dari sahabat Nabi SAW, mengambilnya dari cara-cara lain, dari gurunya kah, dari kiainya, dari pemahaman guru-gurunya, maka ini menyesatkan. Ya, maka ini menyesatkan. Harus kita bangun, harus kita ambil al-haq ini dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka lah yang telah direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita jelaskan. Faqad dhalla, yakni tergelincir dari kebenaran, wabtada, dan telah berbuat bid'ah. Dan bid'ah telah kita sebutkan maknanya dan dalil-dalilnya. Kemudian kata Al-Imamul Barbahari rahimahullahu taala mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Wad-dhalalatu wa ahluha finnar, dan kesesatan serta orang-orangnya berada di neraka. Ya, kesesatan itu tempatnya terancam di neraka, dan kesesatan ini bervariasi. Ada yang disebabkan karena kekufuran, ada yang disebabkan karena maksiat. Hukum bid'ah itu sendiri, hukum asalnya adalah maksiat. Hukum bid'ah sendiri, hukum asalnya bid'ah sama dengan maksiat. Antum melihat orang minum khamar, itu apa hukumnya? Maksiat, iya apa tidak? Begitu juga orang yang melakukan bid'ah sama dengan maksiat. Jadi bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi mana yang lebih bahaya? Maksiat atau yang melakukan bid'ah? Nah, dua-duanya bahaya, tapi yang lebih bahayanya apa nah? Bid'ah. Kenapa? Kalau antum datangi orang yang lagi minum khamar, tentunya setelah sadar ya. Kalau belum sadar, antum yang dinasehati intinya. Ya, ya akhi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, bahwasanya ini adalah maksiat. Apa sih dia jawabannya mengatakan insya Allah kalau masih memiliki keimanan, jazakallah khair, ya syukran atas nasihatnya, doakan saya agar bisa bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena dia sadar ini adalah perbuatan maksiat dan dia tidak menyalahinya, artinya tidak memungkirinya. Coba antum datang kepada pelaku bid'ah, ya akhi,
ini tidak ada dalilnya. Antum gak usah ngomong bid'ah aja, ngomong ini tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Apakah menerima atau tidak? Lihat, antum gak ngomong bid'ah loh ya, karena bid'ah sudah alergi duluan ya. Tapi ngomongnya ini gak ada dalilnya, langsung dibilang anta wahabi, ente wahabi, aliran garis keras, aliran ini itu ini dan lain sebagainya. Lihat, bid'ah ya. Bid'ah kenapa? Dia nggak terima karena berbeda dengan ahlu maksiat. Ahlu maksiat ketika dinasehati sadar, iya saya maksiat. Tapi ahlu bid'ah la yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dengan perbuatan bid'ahnya tersebut sedang mendekatkan diri kepada Allah, sedang beramal soleh. Seakan-akan antum lagi negur orang sholat, ya akhi jangan sholat, sholat itu bid'ah. Seakan-akan seperti itu. Jadi maka yang terjadi apa? Kalau bid'ah sudah mengakar, sulit dicabut. Makanya pengajian dibubarin, pembangunan masjid dihalang-halangi, ya, pembangunan pondok dipersulit. Kenapa? Karena masalah bid'ah. Jadi bid'ah ini kalau sudah mengakar, sunnah akan hempas, akan menjauh. Apabila di situ bid'ah kuat, maka sunnah nggak bakal bisa masuk. Sampai bid'ahnya dicabut dulu, baru sunnah bisa masuk. Kenapa? Efek dari perbuatan bid'ah benci terhadap sunnah. Dan survei membuktikan iya apa tidak? Ya, orang yang melakukan bid'ah pasti benci sama orang yang melakukan sunnah. Apaan sih ente? Ente ini tidak menghargai kearifan lokal. Ente ini enggak paham sama warisan leluhur kita. Ente ini baru kemarin sore sekarang keluar bid'ah. Ente tuh yang bid'ah, kemarin enggak ada. Tuh lihat, sampai segitunya. Ya, sampai benci luar biasa terhadap orang yang berusaha mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi itu adalah hukuman baginya karena telah melenceng jauh dari apa? Dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang yang ingin keluar dari bid'ah pun susah, sulit. Walaupun dia tahu ini bobroknya bid'ah. Padahal tahu bobroknya bid'ah, cuman dia tinggal di lingkungan tersebut. Kalau tidak melakukan bid'ah, bakal dimusuhi. Ya, sempat saya bertanya sama salah satu asisten rumah tangga, saya nggak bakal bisa masuk. Kenapa? Mau acara 100-an tahun kematian putrinya. Padahal ini pembantu rumah tangga loh, yang digaji 50.000 per hari. Loh, ibu emang ada duitnya bu? Maaf nih bu ya, ada duitnya. Ya kalau mau terus terang nggak ada pak. Lah terus gimana? Tapi saya kalau nggak melakukan ini di blacklist sama sekampung. Saya kalau nggak melakukan ini, jenazah anak saya nanti bakal digali lagi. Nanti kedepannya keluarga saya di blacklist. Kalau ada yang meninggal lagi nggak bakal diantar ke kuburan. Tuh lihat, sampai segitunya takut luar biasa. Mana efek dari bid'ah? Jadi bid'ah ini jangan dianggap remeh ya ikhwah. Bid'ah ini sesuatu yang menyeramkan, bahkan bisa membuat kemurnian Islam menjadi hitam, waliyadzubillah. Makanya Nabi mewanti-wanti banyak sekali hadis, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Banyak sekali kalau kita kupas. Jadi jangan menganggap remeh ini ayyuhal ikhwah, karena dampaknya besar. Kalau kita sebutkan lagi perkara akhirat, itu akan membuat marah Nabi SAW nanti di akhirat. Antum masih ingat hadis tentang haud, yang apa itu haud? Telaga. Iya atau tidak? Inti ceritanya hadisnya panjang, bahwasanya nanti umat Nabi SAW minum dari telaga Nabi. Semoga kita semua bisa minum dari telaga Nabi. Dipersilahkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan amin ya ikhwah. Allahumma amin. Nah, ada sebagian orang yang dihalang-halangi oleh para malaikat. Ya, akhirnya Nabi heran. Nabi, ya Rabbi, hadhi ummati. Ya Rabbi, ini umatku. Lihat, dari sini kita tahu Nabi tidak tahu ilmu gaib setelah beliau meninggal. Maka apa kata malaikat? Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, ente ini enggak tahu apa yang dilakukan umatmu dengan melakukan perbuatan bid'ah, perbuatan baru, ahdatsu, perbuatan baru setelah kematianmu. Maka yang tadinya simpati, kasihan, diusir, padahal matahari habis dijengkalkan,
1 mil loh, gimana hausnya. Apa kata Nabi? Suhkan, suhkan. Maka jauhlah mereka dariku, jauhlah mereka dariku, celakalah mereka dariku. Lihat, Nabi yang tadinya simpati langsung murka, marah. Kenapa? Perbuatan bid'ah. Karena tadi telah kita sebutkan, orang yang melakukan perbuatan bid'ah sama saja dia menuduh Nabi perkhianat. Makanya Nabi murka, waliyadzubillah. Maka jangan sampai kita terhalangi dari telaga Nabi SAW disebabkan karena bid'ah, walaupun bid'ahnya kecil. Karena bid'ah ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada bid'ah yang sampai kufur, ada bid'ah yang sampai bid'ahnya luar biasa, ada bid'ah yang setara maksiat. Tapi hati-hati, karena ini akan menghalangi Anda minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bahas masalah ini nggak cukup, ya, nggak cukup untuk bahas tentang masalah bahayanya bid'ah. Dan kita beruntung dan mudah-mudahan kita meminta kepada Allah, ya, dengan mendapatkan hidayah sunnah ini, ya ikhwah. Apalagi kita hidup di mayoritas yang mana mereka tidak tahu sunnah, hidup yang mana mereka bahkan memerangi sunnah. Kita mendapatkan hidayah ini, hidayah mahal ya ikhwah, melebihi mahalnya harta benda kita. Karena ini tolak ukur keberhasilan kita di dunia dan di akhirat. Makanya kita mohon kepada Allah agar terus istiqamah dalam ad-din, dalam agama kita sampai diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sering-seringlah berdoa dan hafalkan doa ini di sujud-sujud kita, di waktu-waktu istajabah kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Palingkanlah hatiku di atas agamamu agar diwafatkan oleh Allah dalam hal ketaatan. Karena kita nggak tahu, siang pagi mukmin, sorenya kafir. Disebutkan oleh Nabi, sorenya mukmin, paginya kafir. Gara apa? Gara-gara syubhat, gara-gara nonton YouTube isinya syubhat semua, isinya tentang bid'ah. Lama awal-awal mengingkari, lama-lama iya juga, benar juga. Wafil akhir jadi pengikutnya mereka, waliyadzu billah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ini saja ayyuhal ikhwah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mengubah cakrawala kita tentang betapa buruknya bid'ah di mata agama Islam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.